Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah, Prodi Pendidikan IPA 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani memiliki arti perubahan. Metabolisme merupakan suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik, yaitu yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanannya yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Selanjutnya, berdasarkan proses metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, katabolisme merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Yang kedua, anabolisme merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Baiklah, yang pertama ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia yang terdapat di dalam senyawa organik tersebut. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung dalam senyawa sumber. Contoh reaksi katabolisme adalah pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O dalam respirasi aerob yang berlangsung dalam sel. Dalam pemecah glukosa diperlukan oksigen dan membebaskan sejumlah energi. Energi tersebut kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas. Respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Respirasi secara aerob langsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, Daur Krebs, sistem transfer elektron. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pemecah glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Adapun beberapa organisme yang dapat melakukan respirasi anaerob, khamir, bakteri asam laktat, otot tubuh pada manusia. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob, respirasi anaerob hanya menghasilkan sedikit ATP atau energi. Proses respirasi anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Adapun rumus molekulnya dapat kita lihat pada box sebelah kanan. Anabolisme merupakan proses pembentuk atau penyusun atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Jadi, proses anabolisme merupakan kebalikan dari proses katabolisme. Anabolisme terjadi melalui dua proses, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang berklorofil. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi dari cahaya. Reaksi terjadinya fotosintesis dapat dilihat di bawah ini. Kemudian, proses fotosintesis melibatkan dua tahapan, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Dengan singkat, reaksinya dapat kita lihat di bawah ini. Yang kedua, kemosintesis. Beberapa macam makhluk hidup yang tidak memiliki klorofil dapat melakukan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal
berasal dari reaksi-reaksi kimia. Misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi, dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut akan memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Misalnya, bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara oksidasi NH3. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, yaitu amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi sebagai berikut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.